Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya Doni. Malam hari ini kita akan membahas tentang satu topik bahasan, yaitu skalar versus ion. Bahasan ini sangat penting karena saat ini banyak yang menawarkan produk-produk energi baik berupa gelang, kalung, ya, ataupun produk-produk yang mengandung energi lainnya. Tapi saat ini yang banyak ditawarkan adalah tentang energi skalar dan juga yang mengandung ion. Nah, untuk mengetahui tentang dasar dari produk-produk ini, dasar dari skalar ataupun ion ini, kita perlu mengetahui ada dua teori, yaitu teori kuantum dan teori simatik. Di teori kuantum ini disebutkan bahwa setiap benda itu kalau misalkan dipecah, isinya adalah molekul, molekul itu mengandung atom, atom itu mengandung partikel, partikel itu mengandung kuanta. Nah, apabila dipecah lagi, ternyata isinya adalah energi vibrasi atau frekuensi. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan, kumpulan energi atau frekuensi-frekuensi tertentu itu bisa membentuk satu benda. Hal ini bisa dibuktikan dengan teori selanjutnya, yaitu teori simatik, di mana frekuensi tertentu itu membentuk pola tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat di situ itu ada percobaan. Percobaannya adalah satu lempengan besi ditaruh dengan butiran pasir, bisa pasir besi atau pasir biasa. Setelah itu lempengannya diberi frekuensi tertentu. Nah, apabila frekuensinya yang diberikan dirubah, ternyata pasir yang di atas lempengan itu juga berubah bentuk. Jadi boleh dinyatakan bahwa frekuensi tertentu itu membentuk bentuk tertentu. Oke, jelas ya? Nah, kita akan lanjutkan. Nah, apa yang terjadi apabila energi yang kita punya ini bermasalah? Oke, jadi ini saya gambarkan apabila tubuh kita itu seperti mobil, seperti itu ya. Jadi apabila tubuh kita seperti mobil, energi yang supply energinya adalah aki di mobil itu. Bahkan ada beberapa mobil yang sudah tidak pakai mesin lagi, tapi pakai dinamo. Itu udah full memakai energi listrik. Jadi semuanya memakai aki. Nah, apabila aki yang ada di dalam mobil itu bermasalah, voltasenya kurang, maka apa yang akan terjadi? Sensor-sensornya jadi tidak bekerja dengan normal, audionya tidak kerja normal, AC-nya mungkin tidak dingin, kinerja mesinnya juga bisa terganggu. Nah, apa yang akan terjadi pada tubuh kita apabila voltasenya ini berkurang? Apabila voltase dalam tubuh kita kurang, maka yang terjadi adalah komunikasi antar selnya itu menjadi buruk. Tentu hubungannya sel antar sel buruk, sel dengan lingkungan juga bisa menjadi buruk. Nah, di sini juga disebutkan bahwa setiap sel tubuh kita memiliki voltase, memiliki tegangan, yaitu antara 70 sampai 90 mV. Apabila tegangan ini di bawah normal, maka yang terjadi adalah komunikasi antar selnya terganggu. Nah, kenapa kok sekarang banyak ditawarkan produk-produk energi seperti produk skalar ataupun ion? Jadi kalau di situ itu ada satu gambaran, misalkan itu mobilnya mogok gitu ya, akinya nggak normal kayak gitu. Nah, cara paling gampang gimana? Ya diganti. Tapi kalau misalkan nggak ada pengganti bagaimana? Ya di jumper. Ya, itu cara paling gampang, di jumper. Berarti seperti tubuh kita, apabila energi tubuh kita kurang, kita bisa jumper dengan apa? Produk-produk energi seperti produk energi skalar ataupun produk energi ion. Seperti itu. Oke, jelas ya? Kita terus. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, komunikasi antar sel hidup ini
itu terbentuk dari atom, atom membentuk molekul ya, molekul membentuk sel, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ. Setiap komunikasi atau setiap organ sampai atom ini memiliki gelombang, memiliki panas ya, dan tentunya memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya, kalau kita ingat pelajaran fisika dulu, kalau ada voltasenya pasti ada gelombangnya. Ya, dan itu bisa dibolak-balik seperti generator itu. Oke, kita next dulu. Nah, efek negatifnya apa apabila komunikasi antar selnya buruk? Satu, kita bisa gampang lelah, sakit kepala, seperti itu, nyeri otot, ya, sirkulasi darahnya jadi tidak normal, tidak subur atau infertilitas, penuaan dini, kelainan genetik. Ya, tentu saja ya, kalau misalkan energinya kurang, pertumbuhan selnya juga bisa terganggu. Ya, penyakit autoimun berarti kekebalan tubuh kita nyerang tubuh kita sendiri. Penyakit degeneratif ya, semuanya kembali ke pertumbuhan sel. Ya, pertumbuhan selnya bisa terganggu. Oke. Nah, penyebab-penyebab dari komunikasi yang tidak harmonis ini, kalau boleh dijabarkan, ini ada beberapa. Satu, bisa dari radiasi ya, dari sinar matahari, radiasi kosmik, radiasi elektromagnetik yang berlebihan. Tentunya badan kita kalau terlalu banyak juga tidak tahan. Ya, kurang gizi ya, kurang vitamin atau mineral, ya, asupannya tidak baik. Tingginya radikal bebas dalam tubuh kita, seperti itu. Ya, menyebabkan akhirnya mitokondria dalam tubuh kita juga tidak bekerja dengan normal. Ya, pola hidup buruk ya, malas olahraga, pola makannya buruk, rendahnya kadar oksigen, seperti kondisi lingkungan yang buruk ya, tinggi polusi, dan juga serangan dari mikroorganisme. Nah, hal-hal ini secara umum itu yang menyebabkan sel-sel tubuh kita tidak bekerja dengan optimal. Oke. Nah, saat ini kita akan lebih membahas tentang radiasi elektromagnetik nanti ya. Karena saat ini kita nggak bisa lepas dari namanya radiasi. Setiap benda yang pakai listrik itu pasti ada radiasinya, memancarkan gelombang radiasi elektromagnetik. Hampir setiap rumah saat ini ada wifi, handphone, laptop, tablet, jaringan internet, jaringan telekomunikasi, semuanya memancarkan radiasi. Apakah tubuh kita tahan? Nah, sekarang kita coba akan mulai bahas dari ion. Apakah ion ini bisa melindungi tubuh kita dari radiasi-radiasi itu? Nah, kalau kita lihat tadi dari bahasan yang pertama, seperti itu. Nah, di teori kuantum tadi, kalau kita lihat, ion ini ada di mana sebetulnya? Ion ini ada di partikel, atom, dan ini. Jadi benda kalau dipecah jadi molekul, molekul kalau dipecah jadi atom, nah, atom dipecah jadi partikel. Ya, jadi sebenarnya ion itu bisa tampak masih, tidak seperti energi. Oke. Nah, ion itu ada ion positif dan juga ada ion negatif. Nah, kalau kita bisa beri gambaran sederhana, misalkan ini ada oksigen. Oksigen itu secara kimianya adalah O2. Ya, molekul oksigen seperti itu apabila kena UV, kena cahaya matahari, dia akan memecah menjadi oksigen ion, menjadi anion. Menjadi anion, yaitu negatif ion. Ya. Nah, jadi apabila atom kumpul sama atom, itu menjadi molekul unsur. Apabila dia berkumpul lagi, ya, dia menjadi senyawa. Seperti yang di bawah itu, ya, oksigen, atom oksigen ketemu dengan atom oksigen bisa jadi O2. Ya, hidrogen kumpul dengan atom hidrogen menjadi H2.
apabila mereka berkumpul lagi bisa membentuk satu senyawa yaitu H2O. H2O itu air, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa dasarnya kenapa kok teknologi ion ini dipakai di pasaran? Ternyata menurut penelitian, tingkat konsentrasi ion negatif pada lingkungan itu pada air terjun jumlahnya adalah 95.000 sampai 450.000, pegunungan dan hutan itu 50.000 sampai 100.000, hamparan rumput hijau 5.000 sampai 50.000, perkotaan itu 100 sampai 2.000, ruangan perkantoran 40 sampai 100 anionnya, ruangan ber-AC ternyata 0 sampai 20 saja. Nah, apa yang kita rasakan pada saat kita berada di pegunungan misalkan, di mana kandungan anionnya ini boleh dibilang tinggi. Kita akan merasa nyaman, nafasnya lega, terus kita juga merasa nggak gampang pusing, ya, nggak pengap. Ternyata karena apa? Setelah diteliti ternyata karena ada kandungan konsentrasi ion negatif pada lingkungan. Nah, hal ini yang mulai mendasari akhirnya dipakai teknologi ion ini pada untuk mendongkrak kesehatan tubuh kita. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, jumlah ion negatif dalam udara per 1 cc kalau kita lihat di sini 1000 sampai 2000 itu baik untuk kesehatan. 5000 sampai 50.000 meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. 100.000 sampai 500.000 membantu tubuh dalam penyembuhan diri sendiri. Jadi kalau di sini ada keterangannya lagi, ion negatif adalah sekumpulan atom oksigen yang mengandung elektron ekstra dan dapat membersihkan udara rumah dari berbagai alergen seperti debu, virus, serbuk sari hingga bakteri. Jadi kalau boleh dibilang teknologi ion ini itu sudah lama dipakai. Ya, khususnya kalau saya mau sebut itu adalah ion generator. Ion generator itu ada dua, ion generator yang aktif ataupun ion generator yang pasif. Dimana kalau yang aktif Anda bisa lihat misalkan AC Anda itu ada salah satu merek yang pakai plasma cluster. Dia memproduksi ion negatif. Ya, makanya dia bilang bisa untuk anti alergi, membunuh virus ya. Nah, ion generator ini itu adalah satu mesin yang bisa secara aktif membentuk atau memecah ion. Ya, seperti tadi dijelaskan, atom oksigen apabila kena cahaya matahari dia menjadi ion negatif, jadi O-. Seperti itu. Oke. Nah, apakah kalau misalkan yang pasif apa? Ion generator pasif adalah satu benda yang didesain sedemikian rupa sehingga dia bisa memproduksi ion. Nah, bedanya apa antara ion generator yang aktif dengan yang pasif? Seperti yang kita tahu, kalau misalkan banyak di pasaran, ion generator yang aktif itu pakai mesin pasti. Ion generator yang pasif itu ditanam. Nah, kalau misalkan kita lihat, ion itu pasti ada negatif, pasti ada positif. Apabila ion negatif dan positif bertemu, maka dia akan menjadi netral. Sedangkan yang mau kita usahakan adalah di mana ion ini, ion negatifnya itu yang banyak. Nah, kenapa kok banyak saat ini yang beredar ion generator yang pasif, ya, yang sifatnya dia nggak pakai mesin? Kenapa kok setelah saya pakai beberapa bulan, ternyata energinya kok hilang? Oh, kok nggak ada manfaat ya, seperti itu. Nah, ternyata dia menjadi netral karena dia udah nggak bisa menjadi ion generator lagi. Karena sifatnya dia menjadi netral. Ion positifnya sudah ketemu dengan ion positif. Jadi negatif ketemu dengan positif dia menjadi netral. Nah, di KK ada nggak
Nah, kita sekarang mau masuk ke topik bahasan di KK ada nggak yang pakai teknologi ion. Jadi kalau boleh dibilang teknologi ion ini bukan teknologi yang sangat wah ya, dia udah lama. Nah, di KK untuk ion generator yang aktif kita punya itu adalah namanya KK Hydrogen Water Bottle, di mana dia bisa memecah atom oksigen, atom H2O, atom air ini menjadi lebih kecil dan juga bisa mengandung ion. Nah, jadi kalau kita lihat di sini prinsip kerjanya untuk memperkecil molekul air, dia membentuk atom-atom hidrogen seperti itu. Oke, saya tidak akan bahas terlalu banyak tentang KK Hydrogen Water Bottle ini. Tapi yang jelas selama mesinnya berfungsi, dia akan tetap bisa membentuk ion. Oke, apa aja manfaat ion ini dari KK Hydrogen Water Bottle? Satu, memperbaiki metabolisme tubuh. Dua, memaksimalkan penyerapan nutrisi, melancarkan peredaran darah, memaksimalkan aktivitas dan fungsi sel, dan memaksimalkan proses detoksifikasi. Oke, kita lanjut. Nah, di KK ada juga nggak yang pakai ion generator pasif? Nah, ini kabar gembiranya. Di KK mulai bulan Oktober nanti akan mengeluarkan kartu anggota untuk khusus member KK itu yang mengandung ion. Nah, ternyata ion yang bisa dibentuk dari kartu anggota ini saja itu 3.361 ya. Jadi antara 3.000 sampai 4.000 ion negatif yang bisa dibentuk. Nah, dan ini kabar gembiranya Anda bisa dapatkan free. Jadi teknologinya sama nggak dengan kalung-kalung yang dijual di luaran yang pakai teknologi ion generator yang model kalung pasif gitu, sama saya bilang. Ya, sama. Jadi ngapain bayarnya mahal-mahal kalau Anda bisa dapat gratis? Ya. Dan kemarin kita udah uji coba ya sama yang modelnya gelas-gelas, sama yang modelnya kalung, ya ada yang modelnya gelang gitu. Ternyata setelah diuji coba, karena kalau ion ini bisa dites ya, bisa diukur. Ternyata kandungan ion dalam kartu anggota KK ini masih jauh lebih besar. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan coba mulai masuk ke namanya energi skalar. Nah, kalau energi skalar ini apa? Ya, ini satu energi yang sampai sekarang juga masih diteliti lebih lanjut seperti itu. Jadi energi skalar ini apabila kita lihat dari ini penjelasannya, energi yang terbentuk karena interaksi gelombang-gelombang elektromagnetik di alam yang dipancarkan berlawanan arah 180 derajat sehingga tidak memiliki panjang gelombang, jadi zero point energy, tetapi memiliki medan energi. Nah, menarik. Tidak memiliki panjang gelombang, tapi ada medan energinya. Jadi kalau misalkan bisa diukur nggak? Ya nggak bisa diukur. Karena dia nggak punya panjang gelombang, tapi ada medan energinya. Jadi kalau kita misalkan mau ngukur, mau lihat energi skalar ini benar-benar ada atau tidak, kita bisa pakai namanya adalah alat pengukurnya itu adalah GDV. Ya, GDV ini memakai teknologi Rusia di mana nanti kita bisa lihat satu ini perlindungan terhadap elektromagnetik atau aura dari setiap orang itu. Nanti kalau misalkan yang energinya bagus itu kelihatan tebel perlindungannya, kalau yang perlindungannya tidak baik itu dia akan kelihatan sangat tipis. Nah, ini untuk alat pengukur energi skalar. Nah, sifat-sifat energi skalar sendiri itu satu, tidak memiliki panjang gelombang sehingga tidak dapat diukur dengan alat pengukur gelombang apapun ya, nggak sama kayak ion tadi. Mengisi lingkungan ya berupa medan daripada berbentuk gelombang. Ya. Dapat merambat melalui semua media termasuk energi bunyi tanpa kehilangan wujud aslinya. Jadi bedanya apa? Kalau Anda pakai ion itu harus dipakai. Kalau pakai
energi skalar bisa ditransfer. Ya. 4, tidak menimbulkan radiasi. Yang kelima, dapat ditanamkan dalam media apa saja, bandul, ikat pinggang, jam kinetik, dan segala macamnya. Ya, makanya pada waktu suatu saat ada satu distributor, satu customer kami itu mengalami drop kondisinya. Memang pada waktu itu punya masalah di ini benjolan di payudara mengarah ke kanker. Ya. Tapi benjolannya itu sudah menghitam. Waktu itu kita treatment, suatu saat kecapean, ya kita udah wanti-wanti itu jangan sampai kecapean ya, seperti itu. Ya, ternyata masih kecapean juga. Jadi dia bantu-bantu karena ada acara, akhirnya kondisinya drop. Makan nggak bisa, muntah, minum juga agak kesulitan. Akhirnya gimana ini? Akhirnya telepon, kami punya satu solusi, ya sudah, kirim fotonya saja. Kirim fotonya. Nah, foto ini yang kami transfer pakai energi skalar. Nggak lama dari itu, sekitar 1-2 jam, apa yang terjadi? Setelah 1-2 jam, kondisinya membaik, udah mulai bisa makan. Menarik ya. Ya, energi skalar ini merupakan yang teknologinya masih paling baru kalau saya bilang. Oke, kita next. Nah, kalau kita bandingkan di sini, kalau di luaran itu ada yang jual energi skalar, ion sama inframerah. Ya, ada juga yang jual pakai magnet. Ya kan nggak mungkin ya radiasi dilawan pakai radiasi elektromagnetik dilawan pakai magnet gitu ya. Nah, itu namanya jeruk makan jeruk. Nggak mungkin. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bandingkan ada 3 energi skalar, sumbernya itu dari 2 gelombang yang mengisi energi. Anion itu pakai ion generator yang saya bilang tadi, alat pembuat ion. Inframerah rata-rata bisa dari batuan dengan inframerah, atau juga ada yang pakai mesin. Ya, kekuatan gelombangnya untuk energi skalar mengisi ruangan, mengisi gelombang perantara, mengisi benda. Kalau anion atau ion negatif itu mengisi ruangan tertutup. Inframerah itu hanya pada tubuh saja. Nah, kapasitas perlindungan terhadap radiasi kalau energi skalar itu sampai tingkat DNA. Kalau anion itu tidak fokus pada gelombang elektromagnetik. Inframerah mudah terganggu efek gelombang lain. Ya, istilahnya kalau inframerah sinyalnya gampang terganggu. Ya. Untuk reaksi bagi tubuh, energi skalar ini cepat atau langsung, anion ini lambat, inframerah ini juga lambat. Nah, kalau dibandingkan antara KK-LiFos, ya kita punya satu yang pakai energi skalar. Untuk di KK itu adalah namanya KK-LiFos. Dan kita juga nanti akan punya namanya KK Ion Card yang tadi saya bilang kartu anggota itu. Ya, sumber energinya akan berbeda. Satu, untuk KK-LiFos memakai energi skalar. Untuk KK Ion Card itu mengandung sumber energinya adalah ion negatif. Nah, manfaat-manfaat umumnya secara umum kalau ini menyeimbangkan energi tubuh itu untuk energi skalar. Kalau untuk KK Ion Card ini meningkatkan revitalisasi, menyegarkan sel. Untuk energi skalar atau KK-LiFos bisa mengurangi nyeri, memudahkan tidur, meredam stres masih sama, mengatasi kelelahan juga. Ion Card bisa meningkatkan sirkulasi darah juga bisa. Tapi yang KK Ion Card tidak bisa adalah meredam gelombang elektromagnetik dan menjaga daya sel tetap sehat. Ya, 70-90 mV yang seperti tadi saya cerita tentang baterai aki itu, akinya mobil itu. Oke, untuk KK Ion Card ini menjaga kesehatan tubuh dari serangan kuman atau bakteri. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Untuk kekuatan manfaatnya, untuk KK-LiFos ini bisa untuk seluruh sel tubuh, mengisi benda terdekat ya, mengisi ruangan terdekat. Tadi saya bilang bisa ditransfer. Kalau untuk KK Ion Card atau produk-produk ion itu harus dipakai, harus menempel.
Untuk ketahanannya, energi skalar ini bisa bertahan selamanya dan langsung bereaksi saat digunakan. Ya, untuk ion itu cuma bereaksi kalau menempel saja. Ya, tentunya kalau hilang nggak bisa bereaksi ya. Ya, sambil guyon dikit dari tadi serius terus. Untuk kekelifos perlindungan terhadap radiasi itu sampai pada tingkat DNA atau sel. Ya, fokus pada gelombang elektromagnetik. Kalau untuk keke ion cut tidak fokus pada gelombang elektromagnetik, namun bagus untuk kesegaran sel ya dan relaksasi sel. Ya, seperti tadi kumpulan anion energi ini ion negatif yang banyak itu menyebabkan kita kayak berada di alam bebas gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini energi skalar itu bisa meredam radiasi elektromagnetik. Tanpa kekelifos radiasinya langsung tembus, tapi dengan kekelifos kita bisa terlindungi. Bisa dibuktikan dengan nanti didemokan saja ya. Anda bisa minta demo dengan orang-orang yang memperkenalkan Anda dengan kekelifos. Gimana caranya? Saya bisa membuktikan radiasi itu bagaimana, apa efeknya buat tubuh. Ya, gimana caranya kita tahu secara sederhana bahwa energi skalar itu bisa melindungi. Mungkin kalau Anda punya produk-produk ion, Anda bisa coba juga dengan demo yang sama. Oke? Ya, tentunya kalau mau didemokan dengan alat GDV nggak semua punya. Tapi kalau Anda kepingin tahu efeknya, itu bisa didemokan. Oke, next. Nah, yang menarik lagi, kekelifos ini saat ini itu perusahaan Keke bekerja sama dengan Swarovski. Nah, Swarovski ini adalah satu perusahaan perhiasan besar ya, mereka bikin kristal-kristal yang berwarna-warni, kristal-kristal dari alam. Nah, energi yang terkandung, energi dalam tiap kekelifos ini adalah energi skalar. Tapi ada satu tambahan plus, karena dengan tambahan Swarovski, maka kita bisa temukan bahwa setiap warna, setiap kristal yang mengandung bahan alami itu juga bisa dipakai sebagai media untuk penyembuhan. Nah, kalau Anda lihat di sini, warna-warna dari setiap kristal itu juga mengandung contoh untuk warna putih itu bisa untuk cleansing, bisa untuk ini. Nah, terus habis itu kalau biru itu bisa menenangkan, untuk inspirasi, untuk intuisi ya. Nah, kalau gampang-gampangannya misalkan kita kalau di Indonesia banyak yang penggemar akik ya. Kami itu kemarin dulu. Misalkan, oh saya kalau pakai kecubung itu bisa menyebabkan saya jadi tenang. Kalau saya pakai yang ini naik derajat gitu, aura saya bisa bertambah seperti itu. Sebenarnya untuk Swarovski ini karena dia dibentuk dari bahan-bahan kristal alami ya, semua batuan yang dibentuk dari alami itu mengandung energi juga. Jadi kalau dilihat dari segi warnanya saja dia memancarkan frekuensi tertentu yang bisa berharmonisasi dengan tubuh kita. Oke. Nah, ada satu testimoni yang menarik. Istri saya itu punya masalah dengan tiroid waktu itu. Ya, tiroidnya sempat membesar. Jadi ya mungkin karena kecapean dan segala macam. Akhirnya waktu itu sempat sudah minum produknya Keke, minum Niwana, minum segala macam. Tapi ya gitu, kalau misal kecapean ya masih tidak merasa nyaman. Nah, akhirnya waktu Keke keluarkan Swarovski yang warnanya adalah yang hijau gitu. Nah, setelah kita lihat, oh ini bisa untuk tenggorokan, bisa untuk ini dan segala macam. Ya dicoba pakai.
ternyata sangat membantu. Jadi pada waktu tenggorokannya ini bermasalah, pada waktu kecapean itu tidak sampai membesar. Ya ini sih mau percaya atau tidak percaya ya. Tapi Anda bisa cari, bisa googling juga manfaat-manfaat dari kristal yang berwarna-warni ini. Ternyata juga bisa jadi media untuk penyembuhan. Oke. Nah, apabila Anda tertarik dengan energi skalar ini, satu energi yang saya bilang teknologinya masih melampaui masanya sebenarnya. Ya, apabila Anda tertarik, Anda bisa beli satu paket yang saya tawarkan. Ini adalah paket imunitas new normal, di mana harga normalnya adalah 5.250.000. Anda bisa dapat diskon 2.750.000. Anda cukup bayar 2.500.000. Ya, berarti dari 5.250.000 didiskon 52%. Jadi cuma 2,5 juta Anda bisa dapat 3 KK Lifehouse. Ya, KK Lifehouse apa saja? 1 KK Lifehouse 24 stone, 1 KK Lifehouse Loveful Stone, dan 1 KK Lifehouse Swarovski Blue Zircon Crystal, seperti itu. Nah, atau kalau misalkan Anda ingin dapat lebih banyak lagi, Anda bisa beli paket keluarga, kalau boleh saya bilang. Nah, paket keluarga ini dari harga normal 6.400.000, Anda bisa dapat diskon 60%. Ya, cukup bayar 2,5 juta saja. Anda bisa dapat diskon 3.900.000. Apa yang didapat? Satu desain untuk pria, satu desain untuk wanita, satu desain untuk anak laki-laki, dan satu desain untuk anak perempuan. Ya, tentunya ini sangat menarik. Oke. Nah, untuk mengakhiri topik bahasan kali ini, tentunya kita tidak bisa lepas dari radiasi untuk saat ini. Semuanya kerja dari rumah, work from home, ya. Imunitas kita juga harus kuat saat ini. Tentunya kita seperti tadi butuh akinya bagus. Apabila kita akinya ini sudah mulai melemah, ya apalagi ditambah dengan kerja dari rumah, mau nggak mau harus berhadapan dengan radiasi, dan anak kita juga ya kalau anak kecil itu lebih mudah terpapar radiasi daripada orang dewasa. Kalau misalkan orang dewasa kena radiasi itu paling masuk cuma sekitar 30% kalau telepon. Kalau anak kecil itu bisa masuk 60-70%. Ya, ini akan mempengaruhi banyak hal. Kita bisa investasikan banyak untuk produk-produk komunikasi seperti handphone, laptop, wifi, dan segala macam. Nah, bukankah saat ini kita perlu juga investasikan untuk pengaman radiasi dan juga untuk menambah energi dalam tubuh kita? Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya selama promonya masih ada. Demikian, terima kasih, selamat malam.